Halo guys, selamat datang di channel yang mana kita akan menceritakan lanjutan dari sebuah manhwa yang berjudul Leveling with the Gods yang sekarang sudah mau masuk ke season 3, lanjutan dari novel. Lanjut dari chapter 173 di novel dan 119 di komiknya. Langsung aja, kita nggak usah basa-basi. Kalian sudah pada tahu karakternya kan? Chapter 173. 3 tatapan melayang di atas kolam. Di tengah keheningan yang cukup lama, sebuah suara kecil terdengar keras. Hilang? Apollo memecah kesunyian dan berbicara. Di atas kolam dia melihat Athena melempar Aegis ke tanah, dan Cheon Mujin memegang pedang di tenggorokannya. Pertarungan telah berakhir. Itu adalah hasil yang tidak diharapkan siapapun. Sekarang mengapa kamu tidak memberitahu kami mengapa kamu memanggil kami? Seseorang bertanya kepada Zeus. Zeus pun terdiam. Zeus yang ekspresinya tidak pernah berubah menakuti mereka. Ayah? Artemis memanggil. Pada saat itu Zeus mengangkat kepalanya. Kita harus menunggu 3000 tahun lagi. Apa? Jawabannya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pertanyaan itu. Apollo pun menegang. Dia bertanya lagi, apa maksudmu? 3000 tahun? Zeus pun menjawab, aku akan kembali memiliki beberapa anak laki-laki, membesarkan mereka dan mengubahnya menjadi Ranger. Zeus mengatakan kata-katanya seolah sedang berpikir. Itulah waktu yang dibutuhkan untuk membangun kembali kekuatan Olympus yang telah terputus, ucap Zeus. Kata-kata itu membuat Apollo merinding. Kata Apollo, apakah kamu akan memotong kami juga? Apollo menjawab, karena kamu tidak membutuhkan kami. Ya, jawab Zeus. Melawan keinginan Zeus, Apollo dan Artemis tidak berpartisipasi dalam gigantomachy. Sejak saat itu, Apollo dan saudara perempuannya tidak terlihat oleh Zeus. Lalu Apollo bertanya dalam hati, aku bertanya-tanya mengapa sekarang? Ternyata itu untuk membuat kita tetap terikat. Apakah dia tahu bahwa Hargan dan mereka telah melakukan kontak? Jawab Apollo di dalam hati. Sebelum penghancuran besar-besaran Olympus, keduanya mempertimbangkan apakah akan bergabung dalam pertarungan. Tapi rupanya Zeus tahu. Semuanya kacau, kata Zeus. Zeus pun berdiri. Petir besar meledak di sekitar Apollo dan Artemis, seolah-olah sedang marah. Mana Zeus berderak di sekitar mereka. Kita harus melarikan diri, kata Apollo. Mata Apollo pun melayang ke atas. Kalau saja aku bisa naik kereta. Bahkan Zeus pun tidak akan mampu mengikuti. Tinggi di langit, lebih tepatnya di awan gelap, sinar terang terpancar dari mereka. Sudah lama sejak mengadakan reuni keluarga dan sayang sekali ini sudah berakhir. Kemudian di tempat lain, Athena dan Hermes dipenjarakan di dalam penjara murim yang diikat oleh tali yang tidak bisa dilepas oleh Ranger sekalipun. Gunung surgawi telah jatuh. Pertempuran dimenangkan, tapi banyak kerugian yang telah dialami oleh kultus iblis surgawi. Seseorang bertanya, kita harus pindah. Seorang lain menjawab, kemana? Bagaimana kalau ke Heve, di mana keluarga Namgung berada? Masih banyak yang takut pada kultus iblis surgawi, dan masih terlalu dini untuk memindahkan markas kita. Lalu yang lain menjawab, tapi kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Sudah waktunya untuk meminta kerjasama mereka. Ada dua hal yang terjadi di dalam kultus iblis surgawi, yaitu perawatan para Ranger Olympus, termasuk Athena dan Hermes yang ditangkap. Dan kedua adalah migrasi sekte. Keduanya penting dan pertemuan itu berlangsung sepanjang hari. Yuwon menghela napas, berbaring di barak yang diperoleh dari kultus iblis surgawi. Kata dia,
Ini memakan waktu yang lama. Lalu Yuwon pun melihat ke telur yang berada di inventorinya. Telur yang sedikit lagi akan menetas. Dia pun melihatnya dengan the eyes, melihat ke dalam telur itu untuk berjaga-jaga. Yuwon menggunakan matanya untuk memeriksa bagian dalam telur itu, tapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Telur itu berbentuk bola berwarna ungu. Lalu di samping Yuwon terdapat seorang wanita, yaitu Pandora. Dia melihat telur dengan tatapan kosong yang sama seperti Yuwon. Tidak seperti ketika mereka pertama kali bertemu, Pandora tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Itu adalah hal yang aneh. Satu-satunya yang dimakan adalah kekuatan orang luar, alias outer god. Bahkan tidak ada goresan sedikit pun di tubuhnya. Sepertinya telur itu memakannya, tapi Pandora baik saja di luar. Ujar Yuwon di dalam hati. Dan sebenarnya telur itu hanya memakan energi outer god. Yuwon berkata dalam hati, merenung melihat kecantikan Pandora, kecantikan yang berongga dan tanpa emosi. Begitulah apa yang Yuwon simpulkan. Lalu tak lama kemudian Hargan datang dan bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan, Yuwon?" Dan Hargan melepas kain yang menutup kepala Yuwon yang ada di dalam tenda. Menanggapi pertanyaan itu, Yuwon menunjuk telur itu dengan anggukan kepala. "Kenapa? Apakah kamu makannya?" "Tidak, sepertinya akan pecah," kata Yuwon. "Apa? Apakah itu akan menetas?" Mata Hargan berbinar penasaran dan dia melangkah masuk. Lalu kemudian Hargan dan Yuwon pun kaget. Saat melihat Pandora ada di dalam barak Yuwon. Padahal tadinya dia adalah musuh. Selain itu, Hargan takut melihat Pandora karena dia merasa buruk sehingga dia ingin bunuh diri hanya untuk berada di dekatnya saja. Hargan bertanya, "Kenapa dia di sini?" Pandora menjawab, "Bahkan jika kamu menyuruhku pergi, aku tidak akan pergi. Jangan bicara." Pandora sangat menempel di sisi Yuwon sehingga tidak bisa dilepaskan, meskipun Yuwon sudah berusaha. Bahkan api suci miliknya tidak lagi berfungsi. Tapi dalam hal kekuatan, dia lebih kuat dari Athena. Mungkin kecuali Hades sendiri yang datang, tidak ada seorang pun di sisi ini yang bisa mengeluarkannya. Karena alasan itu, Pandora tetap dekat dengan Yuwon. Sebenarnya, Yuwon tidak berniat mengusirnya juga. Karena Yuwon berpikir kalau Pandora tidak akan menyakitinya lagi. Lalu setelah itu Hargan pun keluar dari barak untuk urusan lain. Seolah-olah dia sedang melarikan diri. Kemudian klek, sepertinya waktunya telah tiba. Sesosok manusia melangkah keluar dari bayang-bayang Yuwon. Itu adalah undead dengan wajah Lancelot, yaitu Arthur. Di sini Arthur memakai tubuh Lancelot dan berlutut di depan Yuwon. Kata Arthur, "Beritahu aku. Berikan aku perintah." Kata Yuwon, "Jaga pintu masuk barak dan jangan biarkan siapapun masuk." Lalu Arthur pun mengikuti perintah Yuwon untuk antisipasi agar tidak ada yang masuk. Lalu tak lama kemudian terdengar suara retakan dari telur. Segerombolan cahaya memancar dari dalam telur dan Yuwon menatapnya tidak berdaya, dan pada saat itu sistem memberitahu bahwa telur akan segera menetas dan menyuruh Yuwon untuk membuat kontrak. Yuwon pun terkaget. Dia mengerti tentang penetasan, tapi dia bertanya-tanya tentang kontrak. "Ini tidak terduga," kata Yuwon. Yuwon pun terkaget ketika telur itu menetaskan seorang bayi. Bayi itu
langsung berbunyi apa, aba. Bayi itu seukuran telapak tangan Yuwon dan berkedip ke arahnya dengan rambut dan pupil hitam, kecil dan bulat seperti peri. Kata-kata berikutnya menyarankan sebaliknya, dia hanyalah seorang anak kecil yang belum belajar bahasa. Yuwon benar-benar tidak mengharapkan ini. Itu membingungkan dan rumit. Lalu anak laki-laki yang baru menetas itu berdiri di bahu Yuwon. Dia tahu setidaknya bahwa dia bukan hanya anak laki-laki seukuran telapak tangan biasa. Dan sistem pun memerintahkan Yuwon untuk memberikannya nama. Sebuah pesan datang. Ting. Dia belum pernah menyebutkan nama apapun sebelumnya, tapi tampaknya pesan ini akan terus datang kepadanya kecuali dia menyebutkan nama. Yuwon sedikit bingung dan berpikir sesaat. Segera karakter yang akrab ditumpangkan di wajahnya anak laki-laki itu. Kata Yuwon, dia terlihat seperti karakter dalam game Autumn Leaves, katanya dalam hati. Itu adalah salah satu game favorit Yuwon dari bumi. Aku akan menamainya Danpung. Yap, begitu kelanjutan dari chapter 173 di novel dan 119 di komik. Mungkin lain kali kita akan menceritakan lagi chapter selanjutnya. See you next time. Bye bye.